Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi min, median, dan modus. Yang pertama yaitu ada min atau rata-rata. Apa sih rata-rata itu? Rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Untuk rata-rata itu sendiri ada data tunggal dan data kelompok. Contoh dari data tunggal yaitu apabila diketahui data seperti yang ada pada slide berikut. Tentukan min atau rata-rata dari data tersebut. Nah, yang pertama yaitu semua data 7, 6, 9, 4, 7, 5, 8, 7, 5, 8. Semua dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada 10 ya. Jadi, ketemu untuk data min atau rata-ratanya yaitu 66 dibagi dengan 10, yaitu 6,6. Oke. Untuk min atau rata-rata data kelompok itu bisa ditentukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu jumlah frekuensi dikali dengan nilai tengah dibagi dengan frekuensi atau dibagi dengan banyaknya data. Jadi, apabila ada data kelompok, maka langkah yang pertama kita harus mencari nilai tengah. Nah, nilai tengah itu sendiri didapat dari mana? Didapat dari interval pada tabel. Misalkan, di sini diketahui tabel dengan nilai dan frekuensi. Misalkan, nilai 55 sampai 57. Cara mencari nilai tengahnya yaitu dijabarkan dulu 55 sampai 57 nilai tengahnya di mana? Yaitu pada angka 56, seperti itu ya. Dan seterusnya sampai 70 sampai 72. Ini nilai tengahnya adalah 71. Oke, sebelum itu mari kita bahas untuk contoh soal berikut ini. Pertama, kita tentukan dulu nilai tengah. Jadi kita bisa membuat tabel tambahan, yaitu untuk mencari XI. XI itu adalah nilai tengah. Nah, nilai tengahnya yaitu diambilkan dari interval data berikut ini. Yang pertama yaitu 56. Yang kedua 59. Data ketiga 62. Data keempat adalah 65. Data kelima yaitu 68. Dan terakhir ada 71. Setelah kita mengetahui data nilai tengah, selanjutnya kita mengalihkan antara frekuensi dengan data tengah atau nilai tengah. Langsung saja. Yang pertama ketemu 168. Yang kedua ada 295. Yang ketiga ada 372. Yang keempat 455. Yang kelima ada 136. Dan yang terakhir ada 71. Setelah itu, untuk frekuensi kali nilai tengah bisa dijumlahkan dan ketemu 1497. Sedangkan frekuensinya juga dijumlahkan ketemu 24. Dari data di atas, kita peroleh bahwa rata-rata dari
tabel tersebut atau rata-rata dari data kelompok tersebut didapat 1497 dibagi dengan 24, yaitu 62,37. Oke. Yang kedua ada median atau nilai tengah. Median pada data tunggal yaitu cara menentukannya yang pertama adalah kita urutkan data tersebut dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Setelah itu kita tentukan. Untuk aturannya ada dua, yaitu yang pertama apabila jumlah datanya ganjil, maka data terletak pada 1/2 N ditambah 1. Sedangkan apabila untuk N genap, maka data median terletak pada data N/2 ditambah data N/2 tambah 1 dibagi 2. Agar lebih paham, kita cari bersama-sama median dari data berikut ini. Langkah pertama dalam mencari median atau nilai tengah yaitu data harus diurutkan terlebih dahulu dari data terkecil ke data yang terbesar. Oke. Yaitu data 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, dan yang terakhir ada 9. Nah, karena jumlah datanya adalah 11, maka bisa dikatakan N-nya ganjil. Oke, apabila N-nya ganjil, maka letak median berada pada data ke setengah N ditambah 1. Data ke berapakah itu? Data ke setengah dari 11 ditambah 1. Maka ketemu data ke setengahnya dari 12. Data setengahnya dari 12 yaitu data ke 6. Berarti ketemu bahwa letak mediannya berada pada data ke-6. Setelah itu kita hitung data ke-6 terletak pada angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi ketemu mediannya adalah 7. Seperti itu. Sedangkan untuk median pada data kelompok dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. TB atau tepi bawah ditambah dengan setengah dari data dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi median dikali dengan panjang kelas. Agar lebih memahami cara menentukan median pada data kelompok, kita bersama-sama mengerjakan latihan soal berikut ini. Yang pertama adalah kita menentukan jumlah frekuensinya dengan cara mencari frekuensi kumulatif. Bisa dengan menambahkan tabel bantuan. 3 ditambah 5, 8. 8 tambah 6, 14. 14 tambah 7, 21. 21 tambah 2, 23. 23 tambah 1, 24. Oke. Jadi ketemu N-nya itu adalah 24. Sehingga diketahui letak dari median itu berada pada
data ke-12. Data ke-12 itu berada pada mana? Berada pada data ke-3 karena frekuensi kumulatifnya berada pada data ke-3. Sehingga interval mediannya adalah di antara 61 sampai dengan 63. Setelah itu, kita menentukan tepi bawah. Tepi bawah didapat dari interval bawah dikurangi dengan 0,5, yaitu 60,5. Setelah itu, mencari setengah dari N. Setengah dari N itu adalah setengah dari banyaknya data, yaitu 12. Dan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi sebelum kelas median, yaitu ada 3 ditambah 5, temu 8. Selanjutnya adalah frekuensi median. Frekuensi median adalah 6. Dan P. P itu adalah panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 3. Setelah mengetahui data-data tersebut, maka langsung bisa kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah median sama dengan tepi bawah ditambah setengah N atau setengah kali data dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi median dikalikan panjang kelas. Data bisa langsung kita masukkan. Tepi bawah 60,5 ditambah 12 dikurangi 8 dibagi dengan 6 dikali 3. 60,5 ditambah dengan 4/6 kali 3. Dari perhitungan berikut ini, ada yang bisa disederhanakan, yaitu 3 dan 6. 1, 2, oke. Dari penyederhanaan berikut didapat 4 dibagi 2, temu 2. Dan hasilnya adalah 62,5. Sehingga median dari data kelompok tersebut adalah 62,5. Yang ketiga ada modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Modus pada data tunggal itu cukup ditentukan oleh frekuensi terbanyak. Misalkan, diketahui data pengukuran berat badan 10 siswa kelas 12 sebagai berikut. 55, 44, 49, 50, 48, 55, 51, 50, 50, dan 45. Tentukan modus dari data tersebut. Oke. Mari kita bahas bersama. Nah, kita tentukan frekuensi terbanyak dulu dari semua datanya. Kita urutkan dari 55, dia muncul sebanyak 2 kali. Oke. Sedangkan 44 muncul sebanyak 1 kali. 49 muncul sebanyak 1 kali. Selanjutnya 50 muncul sebanyak 3 kali. 48 muncul sebanyak 1 kali. 45 muncul sebanyak 1 kali.
Dan yang terakhir ada 51 muncul sebanyak 1 kali. Dari data sudah kita tentukan frekuensinya. Setelah itu, dari frekuensi-frekuensi tersebut, yang tertinggi adalah data 50. Berarti, modus dari data tersebut adalah 50. Selanjutnya ada modus pada data kelompok. Modus pada data kelompok dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut, yaitu tepi bawah ditambah dengan D1 per D1 ditambah D2 kali panjang kelas. Oke, TB itu adalah tepi bawah, sedangkan D1 itu adalah selisih antara frekuensi pada modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Sedangkan D2 itu adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Sedangkan P itu adalah panjang kelas. Agar lebih paham materi modus pada data kelompok, mari kita bahas bersama soal berikut ini. Yang pertama adalah kita menentukan frekuensi terbanyak terlebih dahulu, yaitu terletak pada interval 64 sampai dengan 66. Karena pada interval tersebut data keluar sebanyak 7 kali. Setelah didapat data terbanyak, langkah yang pertama yaitu mencari nilai tepi bawah. Nilai tepi bawah didapat dari interval bawah data modus dikurangi dengan 0,5, yaitu 63,5. Setelah itu mencari nilai D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dikurangi dengan kelas sebelumnya, yaitu 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Sedangkan D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi setelahnya, yaitu 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Dan yang terakhir adalah panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 3. Berdasarkan data tersebut, maka langsung bisa dimasukkan ke dalam rumus modus. Rumusnya adalah TB ditambah D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 kali panjang kelas. TB-nya adalah 63,5 ditambah 1 per 1 ditambah 5 kali 3. 63,5 ditambah 1 per 6 kali 3. Dari data berikut bisa disederhanakan menjadi 1 per 2. Oke, 63,5 ditambah 1 per 2. 63,5 ditambah dengan 1 per 2 bisa dijadikan bentuk desimal, yaitu 0,5. Maka didapat modusnya adalah 64. Sehingga dari data pada tabel tersebut didapat modusnya adalah 64.